Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu lagi dengan saya. Ya bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Muhammad Amin. Saya pengelola bubur bayi, bubur ayam. Ini ketambah lagi wisata Omah Londo dan Kampung Bubur. Nah, seperti kemarin kami berbagi di YouTube tentang bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan. Nah, pada hari ini saya akan teruskan tentang materi yang kemarin, bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan passive income dengan cara kerjasama ya. Jadi kita atau saya itu bisa membuat usaha bersama dengan teman-teman. Karena apa? Banyak di luaran sana orang itu yang mereka mempunyai uang tetapi mereka tidak punya skill. Ada lagi yang mereka punya skill tapi tidak punya uang. Nah, makanya pada hari ini saya akan terangkan bagaimana cara kita kerjasama dengan orang yang mempunyai uang tapi tidak punya skill. Nah, saya akan terangkan gini. Saya ambilkan contoh. Saya seorang pengusaha misalnya. Saya seorang pengusaha. Saya mempunyai skill tentang bagaimana saya mengelola usaha saya tentang bubur ya. Sudah 8 tahun lebih saya pengusaha bubur. Yang berawal dari bubur bayi, bubur ayam, dan sekarang di wisata. Nah, karena saya mempunyai skill tentang bagaimana cara masak bubur, bagaimana cara menjual bubur, bagaimana saya menjual bubur itu kepada konsumen yang tertarget dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ akan ada skill. Oleh karena itu, bagi orang yang awal memulai usaha, mereka akan bingung. Mereka biasanya bisa membuat produk tapi tidak bisa jualan. Itu kebanyakan orang. Nah, pada hari ini saya akan terangkan bagaimana caranya agar kita bisa kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai uang tapi tidak punya kemampuan untuk menjual. Contoh seperti ini. Ada teman saya yang dari Kalimantan, ada yang dari Gorontalo. Dia ingin menjual bubur saya atau ingin jualan warung kopi misal. Nah, karena saya mungkin jauh ya, karena saya selama ini memang jualan saya yang bisa saya kelola itu cuma di Kabupaten Tulungagung, di Trenggalek. Karena saya harus membangun usaha yang ada di Kalimantan, di Gorontalo kan jauh. Nah, saya menawarkan kepada mereka gini, Pak, saya siap menjadi partner panjenengan. Saya akan mengajarkan bagaimana cara masak buburnya, bagaimana cara kita mendapatkan konsumen, bagaimana saya merekrut karyawan. Saya akan ajarkan semuanya kepada panjenengan dan saya akan pantau sehingga panjenengan bisa jualan dan bisa sukses. Tapi dengan satu syarat, saya harus mendapatkan bagi hasil. Saya akan mendapatkan royalti aja Pak, royalti 10% untuk saya. Dan saya mohon yang 5%, minimal 5% kita akan alokasikan kepada anak yatim atau fakir miskin. Nah, dengan cara seperti itu kita akan bisa bersinergi dengan mereka-mereka yang punya uang dan punya kemauan untuk berwirausaha. Itu bisa kami lakukan. Artinya apa? Ketika panjenengan itu mempunyai uang, pengen punya usaha, ya harusnya seperti itu. Karena harus mau bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai skill dan kemampuan untuk itu yang sudah teruji, Pak. Kalau Pak mungkin sama-sama nggak bisa, kerja bareng bersama, ya akhirnya ya biasanya itu pasti di akhir cerita pasti geger. Karena apa? Mereka sama-sama tidak punya skill, akhirnya merasa mereka itu merasa pinter, akhirnya merasa saya yang berjasa. Akhirnya di akhir cerita mereka akhirnya berpisah tanpa sebuah hasil yang nyata. Justru kebanyakan malah biasanya modalnya habis, baru nanti dibuat rebutan. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Saya ingin orang-orang yang berpartner dan kami ya dengan saya itu benar-benar mereka yang mau kerjasama dan
Jadi apa keuntungannya saya? Saya mendapatkan penghasilan bersih 10% dari usaha yang kita kelola tadi. Tapi bagi pemodal, mereka mendapatkan 85% bersih dari laba yang kita dapat. Jadi ketika saya membangun ini, usaha saya yang sekerjasama dengan orang, apakah saya di awal itu dapat hasil? Enggak, saya tidak mau. Sudah ulang dulu, belum ada hasil kok dapat uang. Nah, artinya seperti itu, saya tidak mau. Jadi setelah usaha kita jalankan itu nanti dapat hasil, baru saya dapat bagian 10%. Nah, itulah contohnya. Jadi itu yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah punya profesionalisme tinggi, sehingga mereka itu mendapatkan penghasilan pasif income dari usaha-usaha yang mereka bangun. Nah, itu aja teman-teman, contoh singkat dari usaha yang salah satunya adalah bagaimana cara kita mendapatkan pasif income dengan cara profesi atau dengan cara keahlian kita. Itu aja teman-teman, jangan lupa bagikan video ini ke yang lainnya, biar teman-teman yang lain juga dapat pengalaman tentang bagaimana cara kita berwirausaha dengan benar, berwirausaha dengan sukses. Itu aja. Dan saya yakin lama-lama nanti teman-teman juga akan mendapatkan ilmu juga. Insya Allah nanti kalau sudah channel YouTube ini ya, dalam pengusaha ini sudah banyak, sudah ribuan mungkin ya, saya akan bagikan bagaimana kita bermain properti. Dan itu kami belajar dengan ahlinya waktu itu ya sekitar 12 kali pertemuan. Saya harus mengeluarkan uang 50 juta untuk belajar di dunia properti. Tapi nanti aja, kalau sudah subscribe-nya ada ribuan gitu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berjumpa kembali. Salam dari saya, semangat luar biasa. Sekian, terima kasih. Dadah.